Ya, halo, semangat pagi sahabat pioner semuanya. Kita membahas lagi tentang FI. Ya, info-info terbaru dari media sosial memang sangat luar biasa, baik itu dari Twitter ya, maupun dari grup-grup internasional. Karena apa? Karena memang FI Network ini terjadi ya, itu di berbagai belahan dunia yang disinyalir ya, itu ada 233 negara. Nah, makanya ada negara-negara yang dahuluan mendapat informasi, negara-negara yang dahuluan KIC, negara-negara yang dahuluan bisa menukar dari produk FI ini ataupun dari koin FI ini, yaitu China, Filipina, Vietnam dan lain sebagainya. Mereka sudah positive thinking untuk dapat menukarkan koin-koinnya dengan barang-barang yang mereka inginkan. Nah, jadi teman-teman, kita harus mengetahui apa sih yang bisa menentukan harga koin FI ini ke depannya lebih tinggi daripada kripto lain, seperti itu. Atau sama, atau setidaknya kripto koin FI ini bisa dinikmati oleh orang banyak atau komunitas yang banyak yang dapat menghasilkan ya namanya kesetaraan ya bagi perekonomian di dunia. Nah, jadi apa yang akan menentukan harga jaringan FI? Ini jadi pertanyaan bahwa semua pioner tentunya menunggu kepastian itu. Nah, saat ini teman-teman, ada lebih dari 12.000 cryptocurrency di dunia ya. Di Indonesia juga sudah mulai banyak sekali ya, walaupun naik turun, kemudian scam dan lain sebagainya, ataupun pemiliknya ya, developernya itu kemudian menarik diri dan lain sebagainya. Itu adalah cerita-cerita kripto yang ada di dunia, baik di Indonesia. Nah, jadi di saat ini harga awal ya, harga awal semuanya itu bergantung pada pasar, baik Bitcoin dan lain sebagainya itu tergantung pada harga pasar tentunya, atau penawaran dan permintaan. Nah, tetapi harga awal FI tidak tergantung pada penawaran dan permintaan seperti kripto-kripto lain. Sebab apa? Sebaliknya itu tergantung pada konsensus atau konsensus komunitas FI. Nah, jadi 233 negara lebih itu akan mengadakan konsensus. Nah, ini keberlakuan ini adalah bagaimana ini kesepakatan bersama tentunya seperti itu. Di Indonesia saya pikir kesepakatannya kalau hanya $100 itu sudah luar biasa. Dan kalau $100 saya yakin banyak yang ya lumayan jadi sultan atau orang yang beruntung tentunya seperti itu teman-teman. Nah, inilah alasannya semua cryptocurrency kecuali FI yang meluncurkan koin mereka mulai sebelum mereka membangun komunitas. Jadi komunitasnya belum banyak, koin-koin yang dulu sudah listing sedikit demi sedikit dan kemudian dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian naik sedikit demi sedikit dan nilainya semakin membesar. Nah, jadi dalam kasus FI ya, komunitas besar pertama kali dibangun sebelum koin diluncurkan. Jadi dibuat dulu 33 juta penambang dan nanti bisa 100 juta penambang dan lain sebagainya, 1 miliar supply yang akan diluncurkan itu adalah sebagai komunitas besar ya. Nah, jika kita mencetak miliaran koin tetapi ya tidak memiliki komunitas untuk dibeli atau digunakan, koin Anda tidak akan memiliki nilai. Nah, jadi kita perlu membuat sensasi melalui iklan untuk membuat orang membeli koin ya. Bagian penting dari strategi kita adalah menawarkan koin kita dengan harga yang sangat rendah. Nah, jadi ini disebut penawaran koin di awal atau ICO namanya teman-teman. Jadi semua cryptocurrency dimulai dengan ICO dengan nilai hampir nol ya atau sangat rendah. Tetapi nanti paling nggak seperti itu teman-teman. Dan sementara permintaan meningkat. Demikian pula harganya karena jumlahnya sengaja dibatasi. Oleh karena itu teman-teman ya, memang benar bahwa untuk semua cryptocurrency ya, pasarnya yang menentukan adalah harga awal. Tetapi ketika berbicara tentang FI Network, koin FI, ini adalah kasus yang berbeda. Karena ukuran dan demografi komunitas yang dibangun sebelumnya, yaitu memiliki 33 juta jaringan FI di dunia dan akan diperkirakan terus bertambah dan bertambah sampai penambangan semakin kecil tetapi kebutuhannya semakin banyak.
Nah, semua anggota yang sudah ada di komunitas ini seperti produser, pembuatan, penjual, pengecer ya, mungkin seperti itu ya, bekerja lepas dan lain sebagainya, konsumen terampil dan lain sebagainya yang akan membutuhkan koin Fi ini. Mereka semua melihat Fi sebagai sumber kekayaan. Mereka ingin semua menggunakan Fi untuk membeli barang-barang yang mereka impikan kelak. Dan mereka lebih dari bersedia untuk menawarkan layanan dan produk mereka satu sama lain dengan imbalan uang pi. Nah, jadi ya sudah ada perusahaan besar loh yang mengiklankan produknya dan menerima di fee payments. Nah, fee payments. Nah, seorang penjual yang menginginkan fee-nya meningkat karena dia tahu nilainya akan segera meningkat. Dengan senang hati menerima fee sebagai pembayaran untuk produk dan jasanya. Tentu saja dia juga menginginkan ya nilai awal yang lebih besar untuk Fi karena dia juga pembeli dan konsumen. Nah, seorang pembeli ya teman-teman juga menginginkan harga yang sangat besar sehingga dia dapat membeli apa yang dia inginkan dan agar dia juga dapat berdagang dan tidak terdepresi dengan Fi ya. Nah, artinya pada prinsipnya semua orang di jaringan Pi adalah penjual, penyedia layanan, dan konsumen karena mereka semuanya sangat tertarik dengan koin Pi. Mereka semua ingin berdagang satu dengan yang lain. Nah, jadi satu-satunya yang tersisa ya untuk mereka melakukan adalah menyetujui bahwa harga Pi harus lebih besar dari $100. Ya, bahkan sampai $1.000. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka mencapai konsensus dan setelah kesepakatan konsensus tersebut, maka harga koin Pi bisa sangat tinggi sekali menurut agama, menurut negara dan menurut kepentingan dan penggunaannya seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu, Fi tidak perlu menjadi ICO, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa harga awal yang ideal dari Fi, karena jika terlalu rendah, ya tidak akan dapat memulai ekonomi di ekosistem globalnya dan proyeknya pasti akan gagal. Kalau gagal, kita gagal ya. Kalau kita gagal, wah capek dong gitu doh. Kalau nambang terus sampai hari ini nggak berlaku. Oke lah, $1 pun nggak apa-apa atau $2 mungkin bisa untuk ongkos lebaran gitu teman-teman. Nah, jika terlalu tinggi akan menjadi barrier. Ya, jadi kalau tinggi pun barrier ya. Barrier to entry. Nah, bagi pendatang baru. Karena apa? Pendatang baru bisa langsung meledak kaya senang gitu. Nah, jadi pasar akan menentukan harga Fi dan pasar masih merupakan faktor untuk harga ideal awal. Tapi itu sekunder loh teman-teman ya. Pada saat Fi mulai dibeli, dijual atau digunakan dalam transaksi. Kekuatan penawaran dan permintaan berlaku pada pasar terbuka sekarang dan mempengaruhi pergerakan harga selanjutnya. Tapi ini teman-teman, dijamin bertambah karena efek jaringannya. Saat peluncuran Fi Network akan membuat dampak besar jika harga awalnya tinggi. Karena orang-orang di luar sana itu pasti akan berbondong-bondong ya untuk ya mungkin mencari, membutuhkan, kemudian menginginkan. Nah begitu-gitulah teman-teman, karena orang jelasnya akan kepingin kaya juga ya. Jadi untuk melihat kekayaan itu, nah anggota jaringan Pi akan menikmati koin Fi yang mereka tambang dengan sabar. Jaringan Fi adalah bintang cryptocurrency yang sedang naik daun yang ditandai dengan keterbukaan dan inovasi. Jadi fitur ini memungkinkan Pi mendapatkan strategi terbaik untuk kesuksesan teman-teman semaksimal mungkin sebelum Fi go public, listing dan digunakan oleh orang-orang banyak ya, terutama oleh pioner yang nanti kelak akan lulus KYC. Nah, lihat saja marketplace di China, di Filipina, Vietnam dan lain sebagainya sudah mengiming-imingi para pioner semuanya dengan harga yang sangat relatif wow ya. Nah, jadi saya pikir pioner Indonesia punya koin ya yang sangat banyak ya kalau mereka sudah menambang sejak lama dan mereka akhirnya bisa membelikan ya semua impian tentunya ya teman-teman yang sudah dipampangkan di marketplace baik itu Pican Mall, baik itu V-Market Indonesia, itu Go Travel dan kemudian Pican di negara-negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Oke teman-teman.
Mudah-mudahan Anda beruntung, kita beruntung, dan tetap berdoa ya. Dan biarkan mereka yang ya kalau kita bilang menggonggong lah tentunya. Kemudian mereka orang-orang yang menghina ya, orang-orang yang mencibir, biasa teman-teman, biasa ya. Kita nggak rugi, tetap saja tambang dan tunggu KYC. Nah, kalau namanya berusaha itu tentunya kita yang berusaha, orang yang menyinyiri gitu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan Anda semuanya sukses dan tentunya FI ke depannya akan lebih luar biasa dan menjadi mata uang yang ya saya pikir mata uang yang terdesentralisasi yang akan mengubah hidup di dunia teman-teman. Mudah-mudahan ya nggak kiamat dulu dan FI ini koinnya bisa digunakan. Terima kasih, mudah-mudahan Anda sukses, sehat, dan ya mungkin nanti puasanya lancar dan tentunya sampai lebaran teman-teman ya. Oke siap, terima kasih, sampai jumpa kembali dan salam sukses.